Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Lariwu, mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen semester 1 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Berto Van Rame, sarjana olahraga, magister pendidikan. Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat ataupun warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Selain itu, demokrasi juga merupakan konsep yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban serta perilaku yang adil bagi semua warga negara. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu demokrasi dapat bervariasi, tetapi pada umumnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Berikut ada beberapa pandangan para ahli tentang demokrasi. Yang pertama, Abraham Lincoln. Salah satu definisi terkenal tentang demokrasi datang dari Abraham Lincoln yang mendeskripsikan sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pandangan Lincoln, demokrasi melibatkan partisipasi aktif dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kedua ada Winston Churchill. Churchill menggambarkan demokrasi sebagai sistem buruk kecuali semua yang pernah dicoba. Dalam konteks ini, dia menyoroti bahwa meskipun demokrasi mungkin memiliki kelemahan, tidak ada sistem pemerintahan yang baik yang telah dikemukakan. Yang ketiga ada Robert Dahl. Dahl adalah seorang ilmuwan politik terkemuka yang mendefinisi demokrasi sebagai pengambilan keputusan kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama, yang melibatkan sejumlah besar masalah negara yang dilakukan dengan cara mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Berikut ada sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Berikut ada beberapa fase perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada fase ini Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Dan yang kedua ada demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Adapun contoh-contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat negara dalam pengambilan keputusan politik. Berikut ada contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Nah, contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, pemilihan umum.
Salah satu contoh paling klasik dari demokrasi adalah pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin politik seperti presiden, gubernur, wali kota, dan anggota parlemen berdasarkan pilihan mereka dalam pemilihan umum. Pemilihan ini memberikan rakyat kekuasaan untuk memilih para pemimpin mereka. Dan yang kedua ada partisipasi dalam pemerintah lokal. Di tingkat lokal, warga negara dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan komunitas, dewan kota atau dewan desa untuk mendiskusikan masalah-masalah penting, memberi masukan, dan mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi wilayah mereka. Dan yang ketiga ada kebebasan berbicara dan berkumpul. Demokrasi melindungi hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka, baik secara individu maupun dalam kelompok. Ini termasuk demokrasi diskusi terbuka dan media impediment yang kemungkinan sebagai pandangan diungkapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi mendorong partisipasi, transparansi, dan akuntabilisasi dalam pengambilan keputusan politik dan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak-hak individu. Nah, demikianlah penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.